Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abi Kuntari di sini. Di sini gue pengen membahas mengenai baju balap yang ada di sebelah gue. Ini sebenarnya video ini melanjutkan video yang pernah gue bahas sebelumnya. Mungkin kalau nggak salah episode yang pertama gue ngebahas budget track bike. Nah di situ kan gue ngebahas part-part apa aja yang perlu diganti kalau kalian perlu pengen ke sirkuit gitu kan. Nah sekarang gue pengen ngebahas lebih ke orangnya. Apa sih yang perlu dipersiapkan gitu dan kenapa riders itu sendiri perlu pakai baju yang proper untuk di sirkuit gitu. Jadi sebenarnya untuk di beberapa negara itu udah mewajibkan di sirkuit menggunakan wear pack ya atau tracksuit atau baju balap gitu. Tapi di Indonesia gue rasa belum gitu. Jadi setiap negara regulasi berbeda-beda. Tapi sebenarnya direkomendasikan menggunakan baju balap atau proper tracksuit gitu, wear pack yang ini ya. Oke, nah jadi gue akan ngebahas di sini detailsnya dari baju balapnya sendiri, sepatunya, bootsnya, dan sarung tangannya. Jadi karena uh, sepatu sarung tangannya itu sendiri berbeda dengan sarung tangan atau sepatu yang biasa dipakai untuk riding sehari-hari gitu. Oke, jadi sekarang gue akan mulai bahas dari baju balapnya dulu. Jadi ini adalah baju balap gue. Ini adalah baju balap merek AHRS. Ini adalah buatan lokal. Nah, kenapa sih gue milih baju balap merek lokal dibanding merek luar ya, kayak Alpinestar dan semacam-macamnya? Itu karena di merek AHRS ini gue bisa full custom dan bisa fitting sesuai badan gue sendiri. Nah, menurut gue fitting dari baju balap itu adalah salah satu yang paling krusial di baju balap itu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalkan ada satu bagian yang menurut gue nggak fit sama si rider itu sendiri, dia akan longgar ya. Misalkan anggap aja bagian pahanya longgar atau bagian tangan longgar, itu saat kalian crash, baju balap itu akan ngelipet. Nah, kalau kulitnya itu ngelipet saat kalian crash atau di aspal, itu akan menimbulkan gesekan yang lebih dan bisa membuat si rider itu sendiri jadi guling-guling ya, bisa dibilang. Jadi nyangkut kelebihan gesekan dan guling-guling. Nah, itu akan mengakibatkan crash yang berbahaya untuk si rider itu sendiri. Itu makanya kenapa penting banget fitment di baju balap untuk si ridernya itu. Nah, selain itu juga modelnya gue bisa pilih bebas kemauan gue, nama sponsor-sponsornya, dan menurut gue juga ini brandnya cukup ternama di Indonesia. Itu udah banyak banget ikut road race di Indonesia maupun di kelas Asia, setahu gue nih yang ARS ini. Nah, jadi untuk ARS ini sendiri, waktu itu pas tahun 2012 kalau nggak salah, ini gue beli harganya 5 juta. Itu udah full custom. Jadi kayak apa namanya nih, kulitnya, warnanya, dan desainnya itu sendiri itu udah full custom. Sama ini semua badge itu semuanya full, udah termasuk, itu harganya 5 juta. Nah, kebetulan, nah terus selain itu juga proteksinya menurut gue ini bisa dibilang top of the line ya. Di sini bagian keras nih, di sini hard protector. Terus di sini walaupun dia belum ada elbow slider, tapi di sini juga dalamnya hard protector juga. Nah, di sini ada bagian yang full ventilasi dari sini sampai sini itu full ventilasi. Nih kalau kalian lihat, nanti gue akan kasih lihat detailnya. Selain itu juga bagian merah sama putihnya ini yang gue suka adalah mereka bukan warna cat aja yang berbeda, cuman ini juga adalah bagian dua piece kulit yang dijahit. Jadi dia warnanya nggak akan lompat satu sama lain gitu. Ini juga Marlboro-nya itu bukan warna yang diwarnain ya, dia itu adalah kulit yang terpisah. Ini juga semua Marlboro putih, hitam, yang itu terpisah dia. Jadi dia dijahit satu-satu gitu. Menurut gue ini detailnya tuh bagus banget sih untuk harga segitu. Kalau nggak salah yang sekarang gue nggak tahu sih harganya berapa ya. Mungkin agak sedikit di atas ini. Cuman gue yakin sih kualitasnya AHRS ini nggak bisa diragukan lagi. Nah, pas kalau kalian beli itu harga 5 juta, kalian tuh udah dapat knee slidernya sama inner suit gitu. Itu udah gratis. Jadi menurut gue harganya oke banget sih pada saat itu ya. Nah, ini modelnya masih model lama. Kalau yang baru dia udah pakai titanium kalau nggak salah deh. Titanium di bagian sini, terus di elbow slidernya, sama di deket sini nih, deket knee slider dia pakai titanium juga. Bagus banget sih menurut gue. Nah, terus bagian yang hitam-hitam ini adalah bahan Kevlar kalau nggak salah. Jadi dia apa ya, bukan bahan biasa. Dia kalau nggak salah anti api juga orangnya. Dan dia bahannya tuh lentur-lentur kaku gimana, jadi dia narik si bajunya itu tetap untuk di posisi rider itu. Nah,
Itu penting banget sih, jadi dia nggak longgar si rider itu pakai baju ini gitu. Oke, kita sekarang coba lanjut ke sarung tangannya. Nah ini sarung tangan yang bisa dibilang standar untuk sirkuit gitu. Bedanya apa sih sama sarung tangan yang biasa dipakai? Walaupun sama-sama kulit ya. Nah kulitnya itu sendiri ini kalau nggak salah ini kulit sapi ya. Ini kulit sapi, tapi dia bagiannya tuh yang lebih tebal dibanding kulit-kulit yang biasa dijual untuk road bike gitu. Jadi biasanya dia yang road bike tuh mereka pakai kulit sapi juga, cuman bagian tertentunya itu beda. Dia biasanya potongan-potongan kulitnya kan ada yang paling tebal atau tipisnya. Nah dia pakai yang tebal. Ini sebenarnya campur-campur dia. Jadi dia kulit itu ada yang kulit sapi di beberapa bagian dan kambing di beberapa bagian gitu. Jadi ada yang bagian empuknya kayak yang sini nih, ini agak sedikit lebih tipis biar feel ke hand gripnya itu lebih dapat. Dan di bagian sebelah sini dia udah pakai kulit sapi yang lebih tebal. Jadi menurut gue karena dia proteksi ke bagian luarnya itu ya, menurut gue ini oke banget sih. Dan dia bagian sininya tuh udah yang hard juga kalau Alpinstar. Tapi dia ada dua option sih, ada yang hard, ada yang kulit biasa. Jadi menurut gue itu sama-sama oke sih, oke banget. Menurut gue ini Alpinstar adalah salah satu brand sarung tangan, baju balap semuanya dia terbaik. Oh iya, satu lagi nih. Kenapa sih alasannya gue nggak milih brand yang Alpinstar atau Danish dan semacam-macamnya? Satu, harganya mahal banget. Dan kedua, dia bajunya itu nggak bisa di fitting sesuai si ridernya. Jadi mereka dijual sudah jadi gitu loh. Warnanya juga udah jadi. Jadi nggak bisa custom size, nggak bisa custom warna dan semacam-macamnya. Jadi menurut gue ini udah suitable banget buat gue. Karena gue bermaksud kan pengen satu ngikutin replika motor gue yang gue samain biar dia tuh satu sim. Cuman dia pakai Marlboro-nya modern, jadi gue nggak pakai model yang lamanya warnanya gitu. Dan harganya juga dia terjangkau dibanding baju balap yang import ya kayak Alpinstar dan semacam-macam. Itu kalau nggak salah di atas 10 barunya semua, atau 10 ke 9 gitu ya. Harganya dikali lipat lah pokoknya. Nah ini harganya setengahnya dari itu, tapi bisa dibilang kualitasnya hampir sama, malah sama sih kalau gue bilang. Dia oke banget dan bisa di fitting, itu yang menurut gue paling penting. Oke, sekarang kita lanjut bahas ke sepatu balapnya. Oke, ini sepatu balapnya dia Alpinstar bisa dibilang ini salah satu yang di top of the line juga, SMX Plus gitu. Nah kita bisa lihat nih di sini di sepatu balap itu ada toe slider. Sebenarnya ini gue nggak tahu ya kenapa, karena jempol sebenarnya di sini kan, tapi ini sebutnya toe slider. Dia untuk gesekan ke aspal. Di sini ada bagian besi dan di sini ada bagian untuk jaga kaki enggak ke kanan kiri. Jadi menurut gue nih protektornya tuh oke banget sih gitu. Nah jadi sekarang gue pengen kasih tahu apa yang gue maksud fitment yang cocok untuk si rider itu. Gue pengen pakai bajunya dan gue nggak akan kasih lihat karena susah banget, tapi gue akan kasih lihat saat gue udah mati. Oke guys, tunggu sini ya. Jadi ini yang tadi gue maksud sama inner suit-nya, yang dapat dari kalau kita beli ARS, dia dapat ini slider sama inner suit. Nah gunanya apa sih inner suit ini nih? Itu gunanya dia untuk mempermudah si rider atau gue pakai baju balap ini. Karena kalau kita nggak pakai ini, kulit kita tuh lengket banget sama bagian dalamnya baju balap ini nih. Nah dia tuh untuk memperlancar lah, memperhalus untuk si ridernya untuk pakai baju balap. Dan sejujurnya agak susah pakai sendiri ya. Jadi sebenarnya tuh biasanya ada orang yang bantuin di belakang untuk masukin tangan kita kanan kirinya. Cuman kalau sekarang gue akan coba nih. Semoga aja berhasil. Coba kita coba dulu. Cuman karena nggak mudah sebenarnya. Biasanya tuh kalau kalian perhatiin balap-balap apakah berhasil? Berhasil cuy. Nah, oke. Jadi dia begini. Set. Oke, jadi begini kurang lebih kelihatannya. Nah, ini yang tadi gue maksud, memang panas banget. Oke, jadi ini yang gue maksud tadi soal fitment. Nah, ini fitment adalah salah satu yang menurut gue nggak bisa dibeli
di baju balap aftermarket tuh yang udah jadi ya maksudnya. Nah jadi fitment bagian pahanya sini dia kalau longgar nggak enak banget, bagian sini juga kalau longgar nggak enak banget. Nih semua fitmentnya itu sesuai sama request kita sendiri gitu. Enaknya tuh baju balap kalau yang apa ya, made by order kali ya, itu enaknya tuh begitu, semuanya tuh fitmentnya sesuai sama badan kita sendiri, nggak kegedean nggak kekecilan. Karena waktu itu gue pernah nih, sejujurnya gue pernah beli baju balap sebelumnya itu merek Kusitani, mereknya sih bagus banget ya maksudnya, cuman sebenarnya bisa dibawa ke tukang permak, cuman gue nggak apa ya, gue nggak yakin aja gitu kalau baju balap yang udah jadi dibongkar, didedel, terus dipasang lagi untuk ngefitment gitu. Tapi kalau untuk di repair masih fine, tapi kalau untuk fitment gue masih kayaknya kurang yakin gitu. Jadi gue lebih milih baju balapnya itu beli yang benar-benar dari nol. Jadi kita benar-benar di fitment untuk diri kita sendiri gitu. Jadi nah ini dia kalau bagian sini kecil banget karena nanti bagian tangan ini dia akan masuk ke bagian dalamnya sarung tangan. Bagian dalam sarung tangan ya, yang kaki juga dia modelnya ini, celananya ini akan masuk ke bagian bootsnya itu juga. Nanti gue akan kasih lihat gimana cara pakai sarung tangan sama bootsnya. Oh ya, ini sama bagian punggung nih. Ini yang dibilang apa namanya, punuk unta ya. Nah itu gunanya untuk apa sih sebenarnya punuk unta ini? Jadi dia gunanya itu untuk saat kalian jatuh bagian punggung, kepala kalian tuh nggak langsung ngejeledak kali bahasanya, nggak langsung ke aspal gitu. Jadi nyangkut di aspalnya, kena di sini gitu. Nah dalam mesh ini, dalam punggung ini juga dia udah ada back protectornya gitu. Tapi biasanya orang ada yang beli juga di luar ini ya. Jadi apa namanya, yang back protector yang ini tuh dilepas terus dia ganti atau pasang sendiri yang kayak model kayak tas gitu, itu bisa juga. Emang dia agak fit ya, dan panas banget cuy kalau dipakai non di sirkuit. Nah yang dimaksud ini nih full pori-pori di depan ini, dia kalau emang dipakai di sirkuit dia nggak akan sepanas kayak kita pakai di sini gitu loh. Apalagi terutama saat kita riding, rasanya nggak panas-panas banget, ya adem-adem aja gitu loh, karena dia angin emang benar-benar masuk semua lewat sini. Kalau kencang di sirkuit, kalau enggak ya begini cuy, panas banget gitu. Oh iya, satu lagi kekurangannya nih, kalau kita pesen nih kayak gue gini ya, pesen gini nih, sesuai badan kita. Kalau badan kita naik 1 kilo 2 kilo itu udah kerasa banget, langsung sempit di bagian mana gitu kan. Dengan orang setiap orang beda kan. Nah gue pernah waktu itu gue beli tahun 2012, berat gue tuh 56 kilo. Habis itu tahun 2013-14 gue naik ke 59 kilo. Ini baju benar-benar bisa gue pakai gitu. Nah sekarang berat gue di 57 kilo. Jadi agak sedikit lebih fit, cuman dia bilang ini pas dibikin itu bajunya emang agak sedikit longgar untuk orang bisa naik sampai 2 kiloan kurang lebih gitu. Itu kekurangannya. Jadi kalau kalian beli nih misalkan terus kalian masih tumbuh badannya, mungkin tahun depan kalian udah nggak bisa pakai, men. Ini panas banget coba. Tahun depan kalian udah nggak bisa pakai. Jadi kekurangan di situ. Gue nggak tahu sih bisa di vermak apa enggak ya kalau untuk orang yang masih tumbuh ya gitu ya istilahnya. Nah kalau jadi kekurangan itu, kalian kalau lagi masih tumbuh apa ya bajunya bakal sempitan aja baju balap ini, soalnya sensitif banget dan bener-bener apa namanya ngepres banget di badan agar dia kalau kita slide itu nggak ngeguling. Yang gue bilang kalau lipat gini nih, bayangin aja kalau kulit jatuh terus dia kan agak licin ya, tapi kalau dia lipat dia akan lebih grip, sama kayak ban mobil gitu. Saat dia ngelipet dia akan lebih grip motor dan macam-macam, semuanya juga kulit dia saat. Jadi ini makanya dia fungsinya itu kenapa perlu banget fit ya, karena itu. Jadi kelebihannya kalau gue saranin sih lebih baik kalian pesen yang benar-benar bikin dari awal dibanding yang beli udah jadi. Tapi itu kembali lagi ke pilihan kalian masing-masing ya gitu. Oke. Sepatu balapnya kan kelihatan seperti ini nih, dia akan ada di luar bagian baju balapnya. Nah gue nggak kasih lihat pemakaian sepatunya karena emang ribet banget cuy, nunduk pak ngiketnya itu, karena dia ada 3 step. 1 tali yang diserut, terus ketiga dia ada zipper dan dia agak lumayan ketat juga. Yang
3 itu dia ada yang semacam kayak krek gitu tuh. Tapi gue bisa kasih lihat proses pemasangan sarung tangannya. Ini simpel banget, cuman dia ada 2 step juga. Satu ini sama 2 lagi yang bagian tengahnya ini gitu. Nah udah, kita cuma sarung tangan tinggal pasang aja gini. Dan dia akan masuk ke baju balapnya, akan masuk ke sarung tangannya juga. Nah ini yang tadi gue lupa jelasin, kenapa sarung tangan balap itu pada panjang-panjang, karena dia emang gunanya masukin ke untuk baju balap masuk ke sarung tangannya ini sendiri. Kayak gini. Ya, kurang lebih begini. Kan gue ngomong panas banget. Nah, kurang lebih begini makanya. Oke. Oke guys, jadi kurang lebih begitu cara makainya dan penjelasannya. Kenapa baju balap itu cukup diperlukan, atau tracksuit itu wear pack sangat diperlukan di sirkuit, karena emang proteksinya sirkuit itu butuh proteksi lebih ya, karena bagaimanapun kan di sana walaupun kita nggak kencang-kencang banget, tapi di sana tempatnya orang pada memaksimalkan motor mereka sendiri. Jadi chance of crashnya itu lumayan, dan saat crash juga di sana kecepatan tinggi itu sangat berbahaya gitu loh. Dimanapun sebenarnya berbahaya, cuman di sirkuit dia ada regulasinya sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak pun juga nggak apa-apa, yang penting kita selalu hati-hati aja. Nah, oke guys, jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalian bisa follow Instagram gue juga di Abikun tadi. Di situ gue suka ngepost soal motor gue atau kegiatan soal permotoran gue. Dan oke, see you in next video guys. Panas banget. Thank you.